Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-39, Sabtu 27 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapa dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga selalu sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati, menjaga, dan melindungi kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 yang menyatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian dalam menggunakan akal budi, pengalaman, pengetahuan, dan juga bisa berarti arif, tajam pikiran, berhati-hati, cermat, teliti jika menghadapi kesulitan. Orang yang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap kesulitan atau keadaan hidup ini. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat hidup dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan yang tepat, yang terbaik untuk dilakukan. Demikianlah pengertian di dalam Alkitab tentang orang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan yang tepat atau terbaik untuk dilakukan. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal orang yang tidak mau mengenal Allah, orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau belajar. Orang yang suka berbuat jahat, tidak mau berbuat benar, tetapi hidup sebagai orang arif atau orang yang bijaksana, menggunakan waktu yang ada. Artinya memperhatikan langkah-langkah hidupnya. Kemudian jangan bodoh. Bodoh disamakan dengan bebal, orang yang tidak mau dididik, orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Tetapi usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan dan kehendaknya. Oleh karena itu, karakter atau sikap yang dimiliki oleh orang Kristen yang takut akan Tuhan adalah yang pertama, karakter atau sikap yang dimiliki oleh orang yang bijaksana adalah yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Hidupnya melekat pada Tuhan. Dia mengenal isi hati Tuhan dalam arti menaati firman Tuhan. Tidak hanya mau mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, dia berhikmat. Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dia mau diajar oleh Tuhan. Dia mau dituntun oleh Tuhan. Sehingga dia mendapatkan pengetahuan, akal budi, pengalaman, ajaran yang melengkapi hidupnya. Dan yang ketiga, menerima pengajaran dan didikan.
Artinya tidak merasa dirinya pandai, tetapi selalu merasa dirinya perlu diajar, perlu dibimbing, perlu diarahkan, perlu dituntun oleh Tuhan dan kehendaknya. Dan yang keempat, melakukan yang benar. Orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar, langkah-langkah yang benar, tindakan-tindakan yang benar, rencana-rencana yang matang. Dan selanjutnya, orang yang bijaksana adalah orang yang rendah hati. Dia tidak sombong. Dia mampu menyelesaikan segala masalah kehidupan, tetapi itu tidak membuatnya menjadi sombong karena dia tahu Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan kemudian yang terakhir, orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan langkah-langkah hidupnya. Itu tadi ya, cermat, menggunakan waktu dengan bijaksana. Dia betul-betul melangkah sesuai dengan arahan dan jalan daripada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu berarti kita dituntun oleh firman Tuhan pada saat ini untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mau hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mau menerima didikan dari Tuhan. Orang yang mau menggunakan akal budi yang didasarkan pada hikmat dari Tuhan. Agar kita bisa tetap rendah hati, melakukan yang benar, dan memperhatikan langkah-langkah hidup kita supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menjadi orang yang bijaksana bisa memancarkan hikmat Tuhan dan juga kehadiran Tuhan yang menolong orang lain serta membawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang yang lain. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 61, ayat yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa bersikap bijaksana. Tundukkan hati dan pikiran kami agar takut akan Engkau, sehingga Roh Kudus menguasai kami dan menuntun kami menjadi orang yang bijaksana. Mari Engkau berkati Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian. Mari Engkau berkati seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, perlindungan. Tuhan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan menjaga mereka selalu. Tuhan menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka. Setiap orang yang sedang dalam pergumulan, perjuangan kehidupan, Tuhan menopang mereka yang memulai usaha-usaha baru. Tuhan membuka jalan bagi kemajuan dan keberhasilan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.